Pada 11 September 2018, Jacob merasakan serangan migrain yang amat sangat. Belum pernah dia merasakan sakit seperti itu. Serangan itu diikuti perasaan tidak enak, seperti ada sesuatu yang buruk terjadi. Sesungguhnya perkiraannya benar adanya. Hanya saja saat itu dia tidak tahu. Separuh jiwanya telah hilang. Siapa separuh jiwanya itu? Dia adalah Jared, saudara kembar Jacob. Keduanya lahir pada musim semi 94 sebagai anak kedua dan ketiga di keluarga Jones yang tinggal di Greenville, South Carolina, Amerika Serikat. Saat si kembar berusia 4 tahun, kedua orang tua mereka, Kathy dan Kevin, bercerai. Meski begitu, hubungan mereka tetap baik. Anak-anak tetap dekat dengan kedua orang tua mereka. Sejak kecil, si kembar punya idola berbeda. Jared suka Superman, sedangkan Jacob suka Batman. Idola boleh beda, tapi cita-cita mereka sejak kecil sama, ingin jadi tentara. Begitu usia mencukupi, Jared dan Jacob mendaftar jadi tentara Amerika. Namun kemudian Jacob memutuskan mundur karena saat itu dia sudah punya anak dan tidak ingin berpisah lama dengan anaknya itu. Sedangkan Jared berhasil diterima dan di usia ke-19 dia mendapat penugasan ke Jerman lalu ke Afghanistan. Di pasukannya, Jared menjadi penembak terbaik. Dia bertugas dan bersiaga di atas tank. Jared sepertinya tidak menyangka perang itu keras. Daerah konflik serupa inferno alias neraka. Dia syok ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa di lapangan bisa terjadi penduduk sipil tidak berdosa menjadi korban. Kecelakaan setiap saat mengintai. Hal itu kemudian terbukti saat Jared terjatuh dari atas tank dan tubuhnya membentur batu besar. Punggungnya cedera hingga dia dikirim kembali ke pos awal di Jerman untuk berobat sekaligus bertugas di sana. Ternyata tidak hanya mengalami cedera punggung, Jared juga menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Semua pengalaman dan memori tentang perang menghantuinya. Desingan peluru, ledakan granat, dan bunyi tembakan tak mau hilang dari ingatannya. Malam-malam dia sering terbangun dengan keringat membanjir akibat mimpi buruk. Di Jerman, Jared sempat dirawat di bangsal psikiatri karena mencoba bundir. Bukan rahasia lagi. Banyak tentara Amerika yang bertugas di kawasan konflik Afghanistan dan Irak mengalami PTSD. Akhirnya, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, Jared pun mundur dari ketentaraan. Pada 15 Oktober 2015, pemuda itu pulang kandang. Yang paling bahagia tentu Jacob, saudara kembarnya. Selama ini Jacob selalu khawatir akan keselamatan kembarannya itu di daerah konflik. Terlebih kemudian dia tahu Jared menderita cedera dan PTSD. Kepulangan Jacob ke Greenville, South Carolina disambut keluarganya dengan gembira. Meski demikian mereka paham, Jared si veteran sekarang berbeda, bukan Jared yang dulu lagi. Dia menderita PTSD, sensitif terhadap bunyi-bunyi keras, gampang panik dan terkejut. Dia mengalami depresi dan harus mengkonsumsi obat antidepresan. Selama di Jerman, ternyata Jared sempat berhubungan dengan seorang wanita. Dan ketika Jared kembali ke Amerika, tidak lama kemudian si wanita melahirkan anak mereka di Jerman. Karena sedih tidak bisa melihat anaknya, Jared semakin terpuruk dalam depresi. Terlebih saat itu dia berhenti makan obat antidepresan karena tidak suka efek sampingnya. Untunglah Jared tidak membiarkan dirinya terus-menerus terpuruk dalam PTSD dan depresi. Pemuda itu mencoba memelihara dogo yang sudah dilatih khusus untuk membantu orang yang terkena PTSD. Dogo yang telah mendapat pelatihan itu disebut Psychiatric Service Dog atau PSD. Dogo itu terlatih mendampingi para penderita gangguan mental seperti bipolar, depresi, dan PTSD. Dogo bisa menjadi sahabat yang baik, penghibur, dan pendamping setia para penderita. Dengan bantuan Dogo, Jared mulai mampu mengatasi PTSD dan depresinya. Hidupnya mulai berjalan normal. Dia bisa mendapat pekerjaan dan bahkan mendapat promosi menjadi manajer di sebuah perusahaan. Hidupnya semakin solid sehingga Jared pun mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Kirsten. Ketika Kirsten hamil, Jared bahagia. Dia mendampingi sepenuhnya saat wanita itu hamil hingga melahirkan. Dia tidak mau melewatkan kebersamaan dengan anaknya Jackson. Jared tidak mau kejadian dengan anaknya dulu yang lahir di Jerman terulang lagi. Tapi meski hubungannya dengan Jackson sang anak dekat, sebaliknya hubungannya dengan Kirsten merenggang hingga akhirnya mereka sepakat berpisah.
Jared sempat sedih, namun perlahan dia kembali normal dan mulai mencari pacar baru lewat situs kencan online seperti Tinder dan Plenty of Fish. Dia tidak menyangka, disinilah awal malapetaka terjadi. Pada situs kencan online, Jared memasang profil sebagai berikut: single, army veteran, ayah 2 anak, manajer di sebuah perusahaan, usia 24 tahun. Lewat situs kencan online, dia bertemu Lisa, yang kemudian menjadi pacarnya dan mereka tinggal bersama. Pada 10 September 2018, Jacob mengajak Jared untuk makan ke restoran favorit Jared. Tapi tumben Jared menolak, dia bilang kurang enak badan dan ingin di rumah saja. Meski heran, Jacob tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, 11 September 2018, hari yang tidak akan pernah dilupakan Jacob. Menjelang tengah hari, mendadak dia terserang migrain yang sakit sekali. Belum pernah dia merasakan kondisi seperti itu. Serangan itu diikuti perasaan tidak enak, seperti ada sesuatu hal buruk terjadi. Dia ingat sejak pagi tadi, tak sekalipun saudara kembarnya Jared menghubunginya. Jacob mencoba menelpon kembarannya itu, tapi tidak ada jawaban. Padahal biasanya saking dekatnya, setiap pagi mereka pasti saling telepon atau berkirim SMS. Khawatir, Jacob datang ke apartemen Jared, dan keanehan pertama yang dilihatnya adalah pintu masuk tidak dikunci. Padahal Jared selalu mengunci pintu. Terlebih dia punya riwayat PTSD yang kerap cemas dan gelisah, meskipun sekarang kondisinya lebih baik. Dogo milik Jared tampak gelisah berjalan mondar-mandir. Di dalam apartemen, Jacob menemukan keanehan kedua. Pintu kamar Jared terkunci. Jacob mencoba mengetuk dan memanggil Jared, tapi tak ada jawaban. Ketika dia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, dia melihat selembar kertas ditempel di dinding. "Maafkan aku sudah bikin kacau. Aku cinta kalian semua. Ini bukan hal yang ingin kusampaikan pada anakku. Aku laki-laki yang baik. Love, Jared." Jacob tertegun. Bukankah itu seperti sebuah pesan? Pesan terakhir. Jacob langsung menggedor-gedor pintu kamar, memanggil-manggil nama Jared sekuat mungkin. Tidak ada jawaban. Akhirnya dia mendobrak masuk. Dan apa yang dilihatnya? Di atas tempat tidur yang basah kemerahan, saudara kembarnya terkulai dengan sepucuk senpi di tangan. Jacob menjerit histeris. Benarkah apa yang dipikirkannya? Jared bundir. Pemuda itu segera memanggil 911. Tidak perlu menunggu lama, petugas paramedis dan polisi segera tiba. Jared dinyatakan meninggal dunia. Polisi menanyai Jacob untuk memastikan tidak ada hal-hal mencurigakan terjadi. Saat ditanyai kehidupan Jared dan kesehatannya, Jacob menjawab, saudara kembarnya adalah veteran tentara dan punya riwayat PTSD dan depresi. Jared pernah sekali mencoba bundir saat dirawat di Jerman. Meski begitu, keadaannya akhir-akhir ini membaik dan hidupnya normal. Setelah memeriksa senpi, peluru, dan TKP, polisi memastikan kasus itu murni bundir. Tidak ada hal mencurigakan. Seluruh keluarga berkabung. Jacob dan sang ibu Casey tak bisa menahan kesedihan. Rasanya mereka tidak percaya Jared melakukan hal nekat itu. Akhir-akhir ini Jared bertambah sehat. Dia punya pacar yang baik, pekerjaannya juga lancar. Mereka tidak melihat ada tanda-tanda depresi. Di tengah kesedihan dan kebingungan itu, Lisa, pacar Jared, menyampaikan informasi ganjil kepada seluruh keluarga. Menurut Lisa, sehari sebelum kejadian tragis itu, pada sore 10 September 2018, Jared mendapat telepon dari polisi. Polisi menyampaikan mereka menerima laporan dari orang tua yang mengatakan Jared telah berhubungan lewat situs kencan online dengan seorang remaja di bawah umur. Si orang tua ingin Jared ditangkap, tapi polisi menyarankan agar masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Lisa, Jared kebingungan menerima tuduhan itu. Dia memang ingat pernah berkirim SMS dengan seorang cewek bernama Caroline Harris yang dikenalnya lewat situs kencan online. Si cewek mengaku tinggal di Greenville, kota yang sama dengan Jared. Dia tinggal dengan orang tuanya dan beberapa minggu lagi berusia 18 tahun. Tapi Jared merasa dia hanya berkirim SMS biasa dan foto, tidak melakukan hal-hal di luar batas. Jared juga jujur pada cewek itu dan mengatakan dirinya adalah ex-tentara, usia 24 dan ayah 2 anak. Polisi menegaskan Jared tetap salah karena tahu remaja itu di bawah umur dan tetap berkomunikasi dengannya dan malah saling berkirim foto. Polisi lalu memberikan nomor ponsel pelapor.
Hubungi nomor ini dan coba selesaikan masalah ini secara kekeluargaan, begitu sarannya. Jared yang agak curiga terlebih dulu mengecek nomor telepon si polisi di Google. Dia terbelalak. Benar, nomor telepon itu berasal dari kantor polisi Greenville. Jared panik. Ini benar-benar gawat. Dia coba mengingat apakah dia pernah mengirimi Caroline SMS tidak pantas. Tapi apapun itu, Jared tidak bisa mengelak sebab buktinya jelas. Dia memang menerima kiriman foto dari Caroline, dan dia terbukti dengan sadar telah berkomunikasi dengan remaja itu. Jared langsung membayangkan penjara telah menunggunya. Dia bisa membayangkan betapa anak-anaknya dan keluarganya akan malu pada dirinya. Jared lalu menghubungi nomor ponsel yang diberikan si polisi. Si pelapor ternyata bernama James Harris, ayah Caroline. Menurut pria itu, istrinya sangat marah dan ingin menggugat Jared. Pria itu kemudian mengatakan istrinya akan menghubungi Jared. Tak lama kemudian, Jared menerima SMS dari seorang wanita yang mengaku adalah Mrs. Harris, ibu Caroline. Wanita itu marah dan tidak menerima perlakuan Jared terhadap anaknya. Dia juga telah menghukum anaknya itu karena bermain-main di situs kencan online. Dia terpaksa memutus kontrak langganan ponsel si anak sehingga dia harus mengeluarkan uang sebesar $1.189 untuk penalti pembatalan berlangganan. Wanita itu minta agar Jared mengganti kerugiannya sebesar itu, jika tidak terpaksa dia minta polisi menangkap Jared. Jared yang bertambah panik menyampaikan semuanya pada Lisa sang pacar. Lisa mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, melihat Jared stres dan semalaman tidak tidur, Lisa menyarankan agar dia izin tidak masuk kantor dan beristirahat saja di rumah. Ketika Lisa pergi kerja dan Jared sendirian di rumah, saat itulah tragedi terjadi. Mendengar penjelasan Lisa, seluruh keluarga terkejut. Berarti ada sesuatu di balik kematian Jared. Mereka segera melapor kepada polisi, tapi laporan itu tidak ditanggapi. 2 minggu setelah kematian Jared, polisi yang sempat mengambil ponsel Jared untuk diperiksa mengembalikannya kepada pihak keluarga. Menurut polisi, tidak ada hal-hal mencurigakan dalam ponsel itu. Tapi keluarga Jared berpendapat lain. Setelah memeriksa ponsel, mereka melihat terakhir pada 11 September 2018, Jared mengirim SMS kepada Mrs. Harris dan memohon agar bisa membicarakan lagi tuntutan mereka. Pukul 11.59 pagi, SMS itu dijawab Mr. Harris, jika Jared tidak membayar uang yang mereka minta, mereka akan melanjutkan gugatan ke polisi dan sudah pasti Jared akan ditangkap. Jared tidak menjawab SMS itu, karena kemudian dia masuk ke dalam kamar dan mengakhiri hidupnya pukul 12.03. Hal itu terlihat di jam tangan Apple yang dikenakan Jared yang merekam detak jantungnya berhenti pukul 12.03 siang. Kathy, sang ibu yang murka kematian anaknya ada sangkut pautnya dengan ancaman Mr. dan Mrs. Harris, segera mengirim SMS ke nomor Mr. Harris. "Saya Ibu Jared Jones. Kita perlu bicara. Jared tidak bisa lagi bicara karena dia sudah meninggal akibat bundir. Apakah kau tahu, Jared seorang veteran tentara berusia 24 tahun dan menderita PTSD. Ancaman dan pemerasanmu telah membuat dia ketakutan. Aku harap anakmu sadar apa yang telah dilakukannya. Aku akan cari tahu siapa dirinya sebenarnya. Aku harap arwah Jared akan menghantui kalian semua." 30 menit kemudian Kathy mendapat balasan, "Maaf atas meninggalnya anakmu, tapi dia seharusnya tidak ber-SMS dengan remaja di bawah umur. Kau jangan mengancamku, karena aku bisa laporkan kau juga ke polisi." Kathy marah dan membombardir nomor itu dengan foto-foto pemakaman Jared, tapi tidak ada jawaban. Keluarga Jared bingung dan geram. Semua jalan seperti buntu. Polisi tidak menggubris pengaduan mereka. Akhirnya keluarga minta bantuan pers. Mereka lalu mengadakan vigil atau doa bersama dengan mengundang banyak orang, termasuk kerabat, teman, warga setempat, dan pers tentunya. Dalam vigil tersebut, keluarga Jared menyampaikan bahwa kematian Jared dipicu oleh ancaman dan pemerasan yang dilakukan keluarga Harris yang misterius. Di bulan Oktober, berita tentang kasus kematian Jared pun dimuat di surat kabar setempat. Kathy, si ibu, mengirim berita surat kabar itu lewat SMS kepada Mr. Harris, tapi tetap tidak ada balasan. Namun beberapa hari kemudian, Kathy menerima pesan lewat Facebook dari seorang bernama Angel Among Us. "Kau tidak tahu aku, tapi aku tahu kau berduka.
Seseorang yang tahu mengapa Jared Bundir telah meminta aku untuk menghubungimu, karena dia tak bisa langsung menghubungimu. Dia tidak kenal anakmu, tapi dia kenal orang yang telah membuat anakmu bundir. Dia bersedia membantumu melaporkan si pelaku, tapi dia membutuhkan perlindungan. Begitu pesan Angel Among Us kepada Kathy. Awalnya Kathy takut menerima pesan itu. Dia curiga ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Setelah beberapa kali saling mengirim pesan lewat Facebook, akhirnya Angel Among Us menjawab bahwa Mr. dan Mrs. Harris tidak ada. Semua itu adalah bohong. Semuanya adalah scam untuk memeras Jared. Dan para pelaku adalah napi di penjara Lee di South Carolina. Angel Among Us juga adalah napi di penjara yang sama yang mengetahui rahasia itu. Kathy terkejut sampai-sampai dia menjerit. Antara marah, takut, frustrasi, semuanya campur aduk. Anaknya ternyata telah ditipu oleh para napi di penjara South Carolina. Kathy menyampaikan hal itu kepada keluarga. Mereka berembuk dan kemudian disepakati memberikan nomor ponsel Kevin, ayah kandung Jared, kepada si napi misterius Angel Among Us. Tak lama kemudian, Kevin sang ayah mendapatkan SMS dari seorang napi. Berhentilah mengirimi mereka SMS. Mereka napi berbahaya, begitu pesannya. Napi tersebut kemudian mengadakan tawar-menawar. Aku bersedia membeberkan siapa pelaku semua ini, tapi sebagai imbalannya kau harus minta agar kasusku dibuka kembali. Cukup sudah informasi yang mereka kumpulkan. Keluarga Jared segera melaporkan semua komunikasi mereka dengan napi kepada polisi. Kali ini, kasus mereka ditanggapi dan Divisi Investigasi Kriminal Tentara langsung turun tangan. Pada bulan Februari 2019, 5 bulan setelah kematian Jared, dengan berpura-pura akan dibawa ke rumah sakit guna pemeriksaan kesehatan, aparat membawa si napi Angel Among Us ke kantor polisi untuk diinterogasi. Angel Among Us pun membeberkan semuanya. Menurutnya, scam itu dilakukan napi dengan membuat profil palsu di situs kencan online. Target utama mereka adalah anggota militer dan veteran. Napi akan mengaku sebagai remaja di bawah umur dan mengirimi si korban foto vulgar mereka. Setelah itu napi akan mengancam melaporkan si korban ke polisi, kecuali si korban membayar sejumlah uang yang diminta. Si korban biasanya percaya karena polisi langsung menelpon mereka menyampaikan kasus itu, dan nomor polisi itu biasanya benar. Napi melakukan hal yang disebut spoofing dengan cara mendownload aplikasi yang bisa memalsukan caller ID sehingga si veteran percaya bahwa telepon itu berasal dari kantor polisi. Menurut Angel Among Us, napi yang telah menipu Jared adalah John William Dobbs dan Carl Richard Smith. Keduanya dipenjara karena kasus narkoba. Kasus Jared kemudian dilimpahkan kepada polisi Greenville karena pada saat kematiannya dia bukan lagi anggota militer. Saat diinterogasi polisi, kedua napi John dan Carl yang ternyata adalah teman satu sel membantah keterlibatan mereka. Tapi bukti-bukti yang dikumpulkan polisi menunjukkan sinyal ponsel yang dipakai menghubungi Jared tercatat di menara pemancar yang berada tidak jauh dari penjara. Nomor ponsel yang dipakai menghubungi Jared ternyata juga dipakai dari dalam penjara untuk menghubungi keluarga John dan Carl. Di ponsel itu juga terdapat SMS ancaman lainnya yang ditujukan pada korban-korban lain untuk mengirim uang lewat Western Union kepada orang-orang yang telah ditunjuk kedua napi. Tak bisa disangka lagi napi John dan Carl adalah pelaku scam dan pemerasan terhadap Jared. Bulan Mei 2019, polisi Greenville menggelar konferensi pers bahwa kasus scam dan pemerasan oleh napi di penjara South Carolina telah terbongkar. Kedua napi terancam tambahan hukuman masing-masing 10 tahun kurungan. Di dalam penjara Amerika, ponsel adalah senjata yang paling berbahaya. Napi dengan mudah bisa melakukan bisnisnya lewat ponsel ilegal, baik itu bisnis narkoba, scam, pemerasan, hingga menyewa pembunuh bayaran. Masyarakat mungkin mengira mereka akan aman ketika napi berada di balik bui. Kenyataannya tidak seperti itu. Dari balik bui, para napi tetap melancarkan kejahatan mereka. Scam pemerasan ternyata sudah sering dilakukan dari dalam penjara-penjara Amerika. Target utama para napi adalah anggota militer, terutama anggota junior yang dianggap labil dan takut karirnya terancam jika ada tuntutan yang diajukan kepada mereka.
Selain itu, para veteran juga jadi mangsa empuk sebab sepulang dari wilayah konflik, biasanya kondisi jiwa mereka rapuh dan tidak stabil sehingga gampang diancam. Antara tahun 2015 hingga 2018, skam pemerasan itu berhasil menipu 442 anggota militer dan veteran dari seluruh Amerika dengan keuntungan mencapai $500.000. Tapi dari mana napi bisa mendapatkan ponsel sedangkan pemakaian ponsel dilarang di penjara? Bukankah penjara Amerika penjagaannya sangat ketat? Tidak. Ternyata ponsel bisa dengan gampang diselundupkan oleh pengunjung. Ada juga yang dilemparkan dari luar tembok penjara oleh kerabat atau teman napi, dan juga ada yang diperoleh dengan bantuan petugas penjara yang korup. Kejahatan pemakaian ponsel dari penjara akhirnya membuat banyak pihak termasuk keluarga Jarrett menuntut agar Kongres membuat undang-undang guna memblokir sinyal ponsel di penjara. Tahun 2021, rencananya undang-undang tentang pemblokiran sinyal ponsel itu akan diberlakukan di penjara-penjara Amerika. Tragedi yang menimpa Jarrett masih membekas di keluarganya. Setelah kematian saudara kembarnya, Jacob tidak bisa fokus sehingga dia dipecat dari pekerjaannya. Hubungan batinnya dengan saudara kembarnya sangat kuat. Setiap malam, Jacob mimpi buruk dan sempat ingin mengakhiri hidupnya. Tapi yang paling berat adalah ketika Jackson, anak Jarrett, sering mengira Jacob adalah papanya. Sedangkan sang ibu Kathy sejak kematian Jarrett jadi sakit-sakitan. Dia juga kini ketakutan pada balas dendam napi-napi itu dari dalam penjara, sehingga kini kemana-mana dia selalu membawa taser atau stand gun. Sedangkan sang ayah Kevin setiap malam saat tidur selalu berjaga-jaga dan menyiapkan senpi di sisi tempat tidur. Apakah kalian pernah terjebak scam, penipuan, atau pemerasan seperti ceritaku barusan? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.